Pemirsa, pada hari ini adalah hari terakhir pengisian Kortex, momen penting bagi wajib pajak untuk memastikan semua kewajiban sudah diselesaikan. Namun tak sedikit yang masih bingung atau alami kendala. Sejauh mana realisasi pengisian Kortex, langsung kita bahas. Sudah bergabung dari luar studio dengan Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Selamat sore Pak Bimo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sore Mas Heranov. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Dir di tengah kesibukan Anda. Kita dengar dulu Pak Dir suara warga terhadap Kortex ini. Kita putarkan, ada 3 orang berikut ini. Ini nggak begitu sulit sih, karena udah bisa dari Kortex itu udah keluar semuanya, kelihatan semuanya kan. Jadi kayak nggak bisa lebih gampang sih dari yang sebelumnya, harusnya sih seperti itu. Yang saya alami barusan. Kebetulan udah mau akhir bulan ya, jadi sebelum akhir bulan aku udah harus lapor gitu. Iya udah dibantuin cepet, mungkin karena langsung dibimbing kali ya, jadi nggak ada kendala. Ternyata mudah, nggak sesulit itu. Baik, setelah kita dengarkan bersama tadi Pak Dir, langsung saja bagaimana kemudian per jam 5 sore ini apakah masih terdapat gangguan Pak? Sempat beredar informasi tersebut, pemeliharaan informasinya. Pak Bimo. Iya, memang hari ini ada 3 SPT yang berturut-turut membanjiri sistem Kortex kami. Ada dari SPT PPH Badan, kemudian SPT PPN, dan juga PPH orang pribadi yang memang hari ini hari terakhir. Beberapa kanal sudah kami buka sebagai tambahan. Semua pegawai-pegawai kami juga siap di garda layanan terdepan untuk membantu semua wajib pajak di dalam penyampaian SPT-nya, Mas Heranov. Oke. Apa saja kendala sejauh ini Pak? Karena tadi ada statement dari pihak DJP ada gangguan pemeliharaan Pak, itu benar? Memang sempat ada gangguan pemeliharaan karena database masuk banyak sekali request untuk data matching terhadap bukti-bukti potong yang ada dari SPT perusahaan. Ya. Oke, itu sudah diantisipasi begitu ya Pak, karena sampai jam 8 malam akan diperpanjang begitu ya Pak ya pengisiannya di KPP? Ya, ya. Kita akan perpanjang jam pelayanan kami sampai jam 9 malam. Kemudian sebagai informasi kami juga sudah memberikan relaksasi terhadap penyampaian SPT PPH Badan. Jadi mudah-mudahan dengan itu kita bisa pastikan SPT PPN dan SPT orang pribadi semuanya bisa terlayani dan tersampaikan di akhir periode 30 April 2026 ini. Oke, itu yang pribadi dan non pegawai, tapi untuk badan diperpanjang sampai 30 Mei ini informasinya Pak? Sampai 31 Mei. 31 Mei realisasi yang akan dilakukan. Ini karena masih belum maksimal partisipasi itu bagaimana Pak? Ya, jadi ini rasa-rasanya ya ini PR kita bersama. Sampai tadi 30 April jam 1 siang itu total yang sudah masuk, Mas Heranov, SPT PPH Badan maupun orang pribadi tahun pajak 2025 itu ada 12.705.335 SPT. Yang orang pribadi sangat tinggi 11,93 juta. Kemudian yang SPT PPH Badan sekitar 771.341. Oke. Nah, kita masih menargetkan sekitar kalau kita hitung di sini sekitar mungkin 3 juta SPT yang harus masuk dari jumlah wajib SPT yang sudah kita targetkan di tahun 2026. Baik. Dan untuk badan dan untuk orang pribadi karena informasinya sangat ekstensif sehingga memang butuh perpanjangan setelah kita diskusi dan kita berkonsultasi minta arahan ke Bapak Menteri Keuangan. Ya, kira-kira akan terwujudkan nggak Pak harapannya nanti dengan perpanjangan tersebut? Tentu, dengan 12,7 juta saja kita bisa melihat penerimaan pajak bertumbuh dibanding tahun lalu. Jumlah kurang bayarnya juga sangat signifikan bertumbuh, baik di orang pribadi maupun badan.
Oke, ada denda yang akan ditanggung oleh wajib pajak, Pak, jika tidak melapor Kortex? Jadi begini, sepanjang on time itu tidak akan ada denda. Oke. Apabila melebihi tenggat waktu, ya sesuai dengan apa yang dimaktubkan di pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, ada 2 denda administrasi, yang satu untuk keterlambatan penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi, itu Rp100.000. Kemudian denda administrasi untuk keterlambatan penyampaian SPT tahunan PPh badan, itu Rp1.000.000, Mas Heranov. Oke, sebagai bentuk evaluasi Pak, ke depan bagaimana Pak untuk menumbuhkan minat masyarakat melaporkan Kortex ini? Karena sebagian masyarakat di media sosial merasa ribet Pak untuk mengisi ini, termasuk saya harus datang ke KPP Pertama Mampang Perapatan untuk dibantu Pak Bimo. Ya, ya jadi terima kasih Mas Heranov, kami selalu memperbaiki dan memperkuat approach kami untuk meningkatkan compliance, kepatuhan dari wajib pajak. Jadi tadi asistensi itu satu hal, kemudian kita juga mengenforce edukasi, memperbanyak edukasi, kita semakin mempermudah layanan. Tentu masukan dari Mas Heranov, experience dari wajib pajak itu kami catat, masukan-masukan yang dari media sosial pun dari langsung kepada kami lewat sistem kami itu kami catat dan kami sempurnakan Kortex. Kortex ini baru functionally betul-betul diwajibkan untuk melayani wajib pajak itu mulai Januari tahun ini. Jadi tentu penyempurnaan masih akan kami lakukan untuk memastikan pelaporan menjadi lebih sederhana, lebih cepat dan lebih mudah diakses. Dan tentunya memang masa-masa ini pegawai-pegawai kami lembur, bahkan Jumat, Sabtu, Minggu itu juga tetap memberikan layanan, pendampingannya juga lebih proaktif. Kami datang ke korporasi-korporasi yang memang kami deteksi banyak sekali SPT karyawannya yang akan disampaikan, termasuk SPT badannya. Selain itu juga kami memberikan notifikasi-notifikasi, kami sebar melalui email, kami sebar melalui WhatsApp, tergantung beberapa KPP juga melakukan, selain yang dari kantor pusat juga melakukan inisiasi-inisiasi pendekatan komunikasi yang lebih humanis dan empati. Tentu insya Allah ini akan bisa membangun kepercayaan, kesadaran bahwa pelaporan SPT merupakan bagian dari bela negara, kontribusi bersama untuk pembangunan bangsa. Oke, saya apresiasi sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh orang pajak begitu ya, termasuk ke Transmedia ada sosialisasi yang dilakukan di kantor kami, tapi sebagai bentuk kesadaran, menumbuhkan kesadaran tengah masyarakat, Pak Bimo, apalagi hal lain yang akan dikerjakan selain nanti dibantu di on-lock di lokasi di KPP-nya sendiri? Ya sebenarnya kalau kita lihat selain langsung in person ya, di assist gitu ya. Sebenarnya video-video edukasi, kemudian pendampingan melalui biro klip kami, jadi komunikasi layanan informasi perpajakan itu betul-betul luar biasa dan kami dampingi sampai berhasil. Jadi on-site maupun online itu kami dampingi sampai berhasil. Kami lihat juga kami terbuka apabila memang ada beberapa problem akses, problem misalnya menampilkan bukti potong, data lawan transaksi, kami akan bantu one on one. Mengingat memang ini sistem yang masih sangat preliminary karena baru mulai aktif di Januari 2026 untuk melayani semua layanan perpajakan. Sebelumnya, layanan perpajakan itu dilayani oleh beberapa sistem, tidak satu seperti sekarang ini, begitu. Oke, ibarat bayi masih prematur begitu ya Pak ya. Terakhir, adakah himbauan khusus bagi masyarakat Pak ke depannya agar tetap tertib membayar pajak termasuk wajib pajak yang dilaporkan? Ya, terima kasih. Sekali lagi kontribusi dari 12,7 juta wajib pajak yang sudah menyampaikan SPT-nya. Tentu kami akan melaksanakan servis secara lebih bagus, cepat, mudah, dan murah gitu ya. Kemudian aksesnya juga. Ke depan kami mohon
untuk SPT PPh Badan kami relaksasi sampai 31 Mei untuk pelaporannya dan juga untuk pembayarannya. Adapun untuk SPT PPN dan SPT PPh orang pribadi kami masih menunggu sampai pukul 9 hari ini. Bisa melalui online dari rumah, dari kantor, bisa juga datang ke kantor layanan yang kami buka sampai jam 9 malam hari ini. Oke, saya bantu ingatkan ya Pak ya, kita sebutkan saja websitenya di cortexdjp.pajak.go.id. Saya ulangi ya, cortexdjp.pajak.go.id, bisa diakses di situ ya Pak ya. Semoga tidak ada gangguan layanan pemeliharaan terjadi lagi. Terima kasih untuk waktunya Pak, semoga ini bisa dipahami oleh masyarakat luas dan wajib pajak bisa melaporkan pajaknya. Pak Bimo Wijayanto, Dirjen Pajak Kemenkyu, selamat sore, Assalamualaikum. Selamat bertugas kembali. Sore, salam.